Oke, welcome back teman-teman. Ini maaf ya, saya nggak sengaja pecah jadi dua bagian ya, karena sebenarnya saya nggak kepengen gitu. Ini tuh dipecah jadi dua bagian karena apa? Eh, Karena tadi itu saya lupa HP saya ini kan ada tombol pause ya, bentar. Jadi HP saya ini Samsung A23 ini sebenarnya ada tombol pause bikin video itu. Cuma karena salah pencet ya, namanya juga manusia ya. Tempatnya lupa ya, jadi nggak salah tekan, malah tekan tombol stop record. Mestinya bisa pause record, malah jadi stop. Jadi makanya nggak sengaja ini kebelah dua. Maaf ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini teman-temanku semuanya, sampai mana? Iya, jadi kalaupun tadi sebenarnya naik Argo, naik Parahyangan tuh lebih murah ya. Ngeteng murah itu. Parahyangan di bawah 200.000, tambah Transjakarta 3.500 dalam sehari. Transjakarta 7.000 habis, tambah Parahyangan berapa gitu, kita yang eksekutif paling murah berapa gitu, atau yang ekonomi new generation berapa duit gitu kan. Nah, itu habis berapa. PP itu di bawah 200, di bawah 200.000, di bawah 500 lah, di bawah 500 ada kali. Lah lebih murah dari Wus. Atau kalau mau cepet sekalian naik travel, cuma nggak tahu saya paling pagi dari Jakarta itu jam berapa, terus paling petang atau awal malam dari Bandung tuh jam berapa, kan saya nggak tahu juga. Tapi PP ya, saya sampai sini cuma tinggal tidur, istirahat bentar, paginya berangkat lagi ke Bandung. PP gitu terus saya. Jadi paling libur paling Sabtu Minggu saya maksimalin istirahat, kalaupun itu keterima loh ya. Dan itu pun kalau saya memilih PP commute Jakarta Bandung, yang notabene itu butuh waktu 2 sampai 3 jam perjalanan. Kalau naik bus sih nggak saya rekomen ya, karena bus ekonomi itu banyak ngetemnya. Jadi saya nggak, nanti malah dibilang tidak profesional atau bagaimana gitu teman-teman. Makanya saya jadi paling, kalaupun commute ya, kalau nggak bus yang walaupun itu sehari bisa habis 1,5 juta ngeteng ya, atau enggak Parahyangan dari Gambir, atau enggak ya travel itu ya, banyak lah, City Trans, Day Trans, macam-macam banyak lah pokoknya gitu. Yang penting bukan travel gelap. Nah teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin intoleransi di Jawa Barat ya, memang ini persoalan kompleks teman-teman. Karena Jawa Barat itu kan kalau boleh saya bilang ya, kebudayaannya itu masih kuat, tradisinya itu masih kuat teman-teman. Tradisi Kasundaannya itu masih kuat teman-teman, Jawa Barat itu. Terutama mungkin di beberapa daerah ya. Apalagi Jawa Barat punya gubernur yang melestarikan budaya Sunda gitu. Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi ini kan boleh saya bilang pelestari budaya Sunda gitu kan. Pelestari Kasundaan gitu loh. Beliau orang Subang gitu loh. Ya ada yang mengkritikkan itu bahasa Sundanya bahasa kasar gitu kan. Lah memang orang Subang itu tahu nggak daerah mana? Daerah Pantura Jabar. Kalau daerah Pantura Jabar memang bahasanya seperti itu. Daerah Pantura Jabar tuh Subang, Indramayu, Cirebon. Memang bahasanya seperti itu. Ya, daerah Pantura Jabar, Karawang, Bekasi sebagian ya, sebagian Bekasi ya. Bekasi itu sebenarnya Jawa Barat, tapi yang ngomong Sunda kasar tuh sebagian. Bekasi, Karawang, Cikampek, mana lagi tuh? Subang, Indramayu, Cirebon, itu kan daerah Pantura Jawa Barat, memang bahasanya seperti itu. Kang Deddy Mulyadi itu orang Pantura Jawa Barat, geblek, bukannya orang Priangan.
Jadi memang bahasanya lebih dominan Sunda kasar daripada Sunda halus. Kalau Sunda halus tuh kayak yang saya bilang itu Sunda Priangan atau Sunda pegunungan kayak Bogor, Bandung, Tasik, Garut, ya, Kuningan, ya, Sunda pegunungan lah intinya, Sunda Priangan lah intinya gitu ya. Ya, itu memang bahasanya seperti itu. Bahasanya lebih halus. Kasar aing, halusnya abdi, gitu kan? Banyak lah, beda-beda bahasanya, beda-beda teman-teman. Pantai Selatan Jawa Barat tuh campuran, ada yang kasar, ada yang halus, kayak Pangandaran, Banjar. Ya, gini-gini ngerti saya. Jadi kalau ada yang mengkritik, ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja. Itu Sundanya Sunda kasar. Ya geblek, Kang Deddy Mulyadi itu orang Subang, memang bahasanya seperti itu. Ah, goblok banget sih. Situ yang ironisnya itu ya yang mengkritik tuh katanya sih warga Jawa Barat dan orang Sunda sendiri. Saya ragukan itu kasundaannya itu bagaimana. Saya aja yang bukan orang Sunda ngerti gitu loh. Itu ada bahasa kasar, Sunda kasar, Sunda halus sih. Ya, itu Sunda kasar tuh juga ada di Banten. Ya. Jadi aduh gobloknya kebangetan dah. Malu gua sebagai apa? Malu gua bener. Walaupun gua jujur di sini bukan pendukungnya Kang Deddy Mulyadi, beliau juga bukan gubernur saya KTP Jakarta, ya kan? Tapi dan saya juga nggak mendukung beliau, tapi kalau nggak dukung Kang Deddy Mulyadi, tapi jujur kalau di Kang Deddy Mulyadi dikritik dengan maaf ya, boleh nggak saya ngomong kritik receh kayak gitu, saya sih ketawa aja. Tong, lu ngerti nggak? Si Deddy Mulyadi itu orang Subang. Subang tuh mana? Pantura Jabar. Ah, goblok amat lu. Kalau Pantura Jabar memang bahasanya seperti itu. Beda dengan Priangan atau Parahyangan. Kalau Priangan, Sunda Pegunungan itu lebih halus bahasanya. Orang Bandung, orang Garut, orang Tasik, ya. Umumnya nih, orang mana lagi? Orang Kuningan, umumnya Sundanya Sunda halus. Kan pegunungan. Priangan toh. Orang Bogor. Bogor juga Sundanya Sunda halus. Bogor, Cianjur tuh. Saya hampir lupa kan. Cianjur. Itu Sundanya Sunda halus. Ah gitu aja nggak paham sih. Nah, tapi ngomongin soal intoleransi di Jawa Barat ya. Memang ini persoalan yang kompleks teman-teman. Di satu sisi, sebagian orang Jawa Barat masih melestarikan kasundaannya. Tapi di satu sisi juga Jawa Barat ini menjadi, maaf kata ya, boleh nggak saya bicara dengan natural di sini, basis dari Islam yang keras-keras, yang Wahabi itu terutama tuh. Jawa Barat itu kenapa Jawa Barat jadi base camp Wahabi yang masyhur banget? Pertama, karena memang apa ya, disparitas di Jawa Barat itu kelihatan banget. Daerah mana yang kelihatannya terbangun oleh orang-orang yang berpendidikan, berkualitas dan seterusnya itu, dengan daerah-daerah yang orang-orangnya tidak berpendidikan itu kelihatan banget. Tapi walau begitu, kota dengan universitas-universitas yang ngetop, Markotop, Josjip, Markojip kayak Bandung, Bogor, Sumedang tuh markasnya Unpad ya, di Jatinangor sih, tetap aja kena. Kok bisa? Tetap aja kena wabah kayak gitu. Kok bisa? Ya karena memang pengetahuan agamanya terbatas. Pengetahuan agama Islamnya terbatas. Dan juga mereka kayak apa ya? Ya mudah lah dimanipulasi dengan yang begitu-gitu gitu loh. Jadi ya apa, Jawa Barat itu basisnya Islam keras banget. Ditambah juga kristenisasi itu juga paling marak tuh di sana, Jawa Barat. Ini kan kejadian yang lagi rame disorot. Ini kan kejadiannya kan di Sukabumi, teman-teman.
Sukabumi masih deket lah dari Jakarta. Masih dekat dari Jakarta lah itu. Dekat dari Jakarta, dekat juga dari Bogor, teman-teman. Jadi apa ya kalau saya mau bilang, apa adanya banget tuh di sini tuh kayak apa ya? Kayak ini paradoks bahasanya. Karena satu sisi Kang Deddy Mulyadi mengklaim politik budaya menang atas politik agama, tapi di satu sisi lihat sendiri kan. Kenapa orang yang bukan Islam itu ketika beribadah di wilayah hukum Jawa Barat itu pelakuannya tuh seperti itu. Kalau kejadian itu di Jakarta, saya pasti akan kejar itu pelakunya siapa. Ya. Karena nggak boleh di Jakarta ada seperti itu tuh, nggak boleh, teman-teman. Masanya ini Jawa Barat. Jawa Barat di Sukabumi lagi. Ya jujur saya juga sebenarnya kurang data ya, kurang tahu kenapa kok intoleransi di Jawa Barat tuh tinggi banget gitu. Apalagi sejak adanya peristiwa 212 yang mengakibatkan invasi Islam yang keras kayak Wahabi di Jawa Barat itu tinggi banget. Boleh nggak saya bicara ya? Daerah-daerah yang rawan terpapar Islam garis keras di Jawa Barat atau Wahabi itu ada Bogor, ada Bandung, berikutnya Sukabumi, berikutnya lagi Bekasi, berikutnya lagi Depok, dekat sini. Jangan salah. Jangan salah. Depok itu ya, karena udah 20 tahun dipegang sama PKS. Oh kenceng itu Islam gak keras-keras Wahabi itu. Depok. Jangan salah. Kayak Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi ini paling rawan ini terhadap Islam yang keras-keras ini. Sudah keras, brutal lagi. Gak sejalan sama mereka, kamu dikafirkan. Gak sejalan sama mereka, kamu dibid'ahkan. Gak sejalan sama mereka, kamu dimusuhin. Bener ini. Beneran loh. Saya nggak ngodai-ngodai di sini. Nggak ngadi-ngadi gitu. Jadi saya nggak mengada-ngada gitu. Memang itu kenyataannya. Jadi apa? Nggak tahu kenapa kok kayak gitu loh. Jangan salah, pesantren jangan salah loh ya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya kasih data. Bogor itu banyak pesantren, tapi pesantrennya banyak pesantren yang jenggotan, cingkrangan, pesantren Wahableh, nyatut nama ulama-ulama salaf dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sering pesantren sunnah, pala bapakmu itu sunnah. Ya, sunnah macam apa yang kamu ajarikan kepada santrinya? Ya kan, dikit-dikit bilang sunnah. Di Banten tuh juga ada seperti itu. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bawa imam ulama-ulama mazhab, ulama-ulama salaf. Saya bilang, ajaran apa dari Imam Syafi'i yang kamu ajarkan? Dari Imam Nawawi, ajaran apa yang kamu ajarkan? Bersumber itu dari Kitabul Maqasid. Saya cari itu. Kalau enggak itu, udah kamu enggak usah bawa Imam Nawawi. Kalau kamu tidak mengajarkan Kitabul Maqasid, ya. Emang kamu ajar apa Imam Syafi'i itu? Kamu ngajar dari ini kitab Imam Syafi'i, Kitabil ya, atau kitab-kitab yang ini mau bahasa Sapinatun Najah, Bulughul Maram, Kitabul Maqasid dan seterusnya. Diajarin nggak? Kalau nggak diajarin ya udah nggak usah bawa Imam Syafi'i, geblek. Kenapa saya akan kayak gitu? Nggak akan saya beri ruang pencatut-catut
kayak gitu. Kenapa nggak mencatut misal Muhammad bin Abdul Wahab? Takut, karena ajarannya banyak palsunya. Terlebih membagi tauhid itu menjadi 3. Takut dia nyatut nama Muhammad bin Abdul Wahab, nyatut nama Ibnu Taimiyah. Takut. Kita tahu ajaran-ajarannya banyak yang sesat. Jadi biar aman, biar gak sesat, catutlah nama yang tidak sesat itu. Itu yang bikin saya tuh rodok kesel. Gitu. Oleh karenanya memang persoalan intoleransi di Jabar tuh saya akui rumit, teman-teman. Rumit. Ya, rumit dan memang harus dicari jalan keluarnya nih bersama-sama. Gimana supaya orang-orang di Jawa Barat itu ketika mau beribadah, terutama yang bukan Islam, itu bisa mendapat hak yang sama dengan orang Islam di Jawa Barat gitu. Dan bagaimana juga Jawa Barat itu ya paling tidak ya steril dari yang keras-keras itu. Jadi Islam yang rahmah gitu, bukan marah-marah. Ini memang menjadi PR buat kita semua. Ya, mudah-mudahan ke depannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, pokoknya kalau dirasa mungkin belum berizin, ya saya rasa sih lebih baik urus izinnya dulu deh gitu. Biar enak, biar sama-sama enak gitu. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa lagi.